Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun ya Bapak Ibu. Tolong catatnya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Pulangnya beli kemeja. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat selalu dan bahagia. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai pemaparan materi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra. Saya adalah seorang PNS atau ASN yang bertugas di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu. Alamat domisili saya sekarang ada di Bengkulu, tapi saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Yang selanjutnya mungkin sebelum memulai materi pada siang hari ini agar tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini ada link pre-test dan nanti juga di akhir ada link post-test. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan atau mengisi link pre-test ini terlebih dahulu. Untuk metodenya agak sedikit berbeda dengan Mazul tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan langsung, tapi saya kasih waktu 5 menit. Nanti ada perhitungan yang terbaik ya, gabungan antara post-test. Nanti mungkin saya hitung yang dari hasil post-testnya aja Pak. Nanti saya lihat peringkatnya 1-3. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa di scan atau enggak bisa memasukkan mengetik link yang sudah tertampil. Mungkin untuk pengerjaannya mungkin bisa dimulai pada pukul 4. Oh, udah mulai ya? Ya udah nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa-apa. Soalnya nggak susah Bapak Ibu, cuma ada 8 soal aja. Maksimal 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, masih ada 2 menit lagi. Lihat mukanya berkerut-kerut pikir. Enggak Pak, cuma milih angka aja Pak. Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Ayo plating satu lagi.
pangkingan 17 ini. Oke, waktunya habis Bapak Ibu. Eh, Sombong. Terima kasih partisipasinya untuk mengerjakan soal-soal pretest. Mungkin nanti ada yang masih penasaran, nanti masih bisa dicoba lagi di post test. Kemungkinan besar sih soalnya sama ya nanti. Saya lanjutkan ke materi. Jadi inilah outline materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Berhubung saya belum kenal sama semua audiens, mungkin nanti kita sesinya dibuat lebih interaktif aja Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab itu apabila saya menyampaikan materi, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Untuk materi yang pertama nanti adalah pengertian, faktor-faktor dan teori penyebab tindakan korupsi. Terus yang kedua, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Untuk yang ketiga yaitu bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Yang keempat, strategi pemberantasan korupsi, dan yang terakhir adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Oke, selanjutnya ada sedikit video cuplikan, bisa disaksikan terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya tidak keluar, tapi mungkin bisa sambil dilihat dan dibaca kalimat yang ada di monitor. Itu tadi sedikit video cuplikan dari KPK. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya ya, kira-kira poin-poin apa aja sih yang bisa kita ambil dari cuplikan video tersebut? Mungkin ada yang mau secara sukarela mengangkat tangan, atau nanti saya tunjuk. Enggak ada, saya tunjuk aja ya, Mas. Sebutkan nama, sama mungkin diceritakan sedikit itu tadi videonya tuh isinya tentang apa? Gak usah panjang-panjang Mas. Gak apa-apa. Baik, nama saya Bima, Mas salam kenal. Jadi terkait video tadi, jadi kalau saya lebih menyorot ke sebenarnya hampir mirip dengan yang Mas Zul tadi, misalkan dana itu bisa dimanfaatkan lebih baik apalagi di sektor untuk pendidikan, itu akan sangat lebih bermanfaat untuk masa depan bangsa Indonesia ini, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin satu lagi ya. Izin perkenalkan, nama saya Anissa. Dari video yang tadi sudah ditampilkan, sebenarnya melengkapi dari Mas Bima tadi, kita bisa melihat ya kondisi pendidikan di Indonesia kan belum secara menyeluruh merata begitu ya. Ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang masih sulit akan akses pendidikannya. Jadi ketika korupsi itu terjadi kan secara tidak langsung berdampak pada pengalokasian APBN ke ranah negatif ya. Jadi yang seharusnya dialokasikan ke
peningkatan aksesibilitas pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan jadinya malah tidak tersalurkan dengan baik. Kita bisa melihat kalau misalkan dana itu tidak dikorupsi dan oknum-oknum yang ada di pemerintahan ataupun di swasta dan lain sebagainya tidak mengkorupsi dana itu, kita bisa melihat dampaknya di mana dana-dana itu bisa tersalurkan dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk misalnya membangun pembangunan sekolah atau menyediakan menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai begitu, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik terutama di pelosok-pelosok luar sana gitu. Mas, kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak, jawabannya sangat lengkap sekali. Mungkin kalau sedikit dari saya untuk mempersingkat aja, jadi itu tadi ada video anak kecil mau sekolah, berangkat sekolah aja dia tuh harus melewati akses untuk ke sekolahnya tuh jelek gitu, lewat mungkin yang jalannya jelek, terus lewat tumpukan sampah, terus udah sampai sekolah pun sekolahnya itu jauh dari kata layak, infrastrukturnya ya seperti itu tadi kondisinya, terus mungkin meja kursi yang seharusnya bagus itu rusak, buku-buku yang emang harusnya tersedia untuk mereka belajar membaca itu juga tidak ada. Nah, itulah mengapa korupsi itu bisa dibilang sebagai kejahatan yang luar biasa. Mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang, 1-2 orang, tapi itu efeknya bisa dirasakan sampai ke masyarakat yang paling bawah. Anak kecil tadi berangkat sekolah dengan harapan, keinginan suatu saat dia apabila sudah besar dia bisa meraih cita-citanya. Tapi karena korupsi itu tadi, harapan dia untuk meraih cita-cita itu bisa jadi gagal atau pupus. Nah, itulah mengapa korupsi itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oke, terima kasih, Mbak. Lanjut. Untuk yang materi pertama ini adalah terkait dengan pengertian dan faktor-faktor teori penyebab korupsi. Nah, sebenarnya apa sih korupsi itu? Secara singkat sih, korupsi adalah semua bentuk atau jenis kegiatan yang merugikan keuangan negara demi keuntungan pribadi atau golongan. Nah, dari tindak korupsi itu sendiri ada dua faktor yang mempengaruhi tindak korupsi, yaitu ada faktor internal yang berasal dari pribadi orang yang melakukan korupsi dan juga ada faktor eksternal. Untuk yang faktor internal ini adalah terdiri dari serakah, gaya hidup yang konsumtif dan moral yang lemah. Untuk yang kedua yaitu faktor eksternal bisa berupa aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Contohnya untuk aspek organisasi ini adalah bisa kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kita itu bisa menganggap korupsi karena kita melihat kebiasaan orang lain, entah itu atasan kita, senior kita. Karena kita melihat kebiasaan dari organisasi kita sendiri, maka bisa memicu seseorang untuk melakukan korupsi karena dia menganggap bahwa orang lain aja bisa melakukan korupsi dan orang itu adalah orang yang sebenarnya harus kita hormati, tapi malah mencontohkan perbuatan yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh faktor eksternal mengapa seseorang bisa melakukan tindak korupsi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teori penyebab korupsi. Saya mengutip dari pendapat peneliti yang bernama Donald R. Chris bahwa korupsi itu bisa muncul karena 3 kondisi. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, kira-kira contohnya seperti apa sih tekanan? Kenapa sih tekanan itu bisa menyebabkan seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi? Ada yang mau sedikit memberikan contoh terkait penyebab yang disebabkan oleh tekanan? Kalau nggak ada, saya tunjuk lagi. Izin untuk tekanan ya Mas. Contohnya mungkin
Bisa dua jenis ya, bisa tekanan dari dalam, misalkan dari atasan udah ada apa kayak arahan, tapi sebenarnya kita merasa itu menyeleweng, tapi kita nggak bisa nih sebagai bawahan menolak itu salah satu. Terus juga bisa dari tekanan ini apa sih? Di konsumsi kita gitu. Jadi misalkan kita punya pola hidup yang lumayan konsumtif, jadi kita butuh untuk melakukan itu. Di situ Mas, kalau dari saya. Terima kasih. Oke, jawabannya benar ya, kalau tekanan ini sebenarnya artinya bisa luas, bisa aja dari tekanan orang lain, terus tekanan dari pribadinya sendiri pun juga bisa, tekanan mungkin kondisi keuangan orang itu yang menyebabkan dia harus korupsi. Makasih Mbak jawabannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan opportunity, kesempatan. Nah, kesempatan ini tuh biasanya berkaitan dengan suatu sistem. Contohnya mungkin dalam proses suatu pengadaan gitu memerlukan aplikasi, tapi aplikasinya itu belum sempurna, masih terdapat celah-celah untuk kita bisa melakukan tindak pidana korupsi. Nah, disitulah orang akan merasa ada kesempatan nih, karena pengawasan yang dilakukan oleh sistem itu tuh belum baik. Jadi itu juga bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, di rasionalisasi ini itu kaitannya yaitu dengan seseorang yang merasa bahwa korupsi itu bukan hal yang jahat. Dia selalu berpikir kalau korupsi itu bukan merupakan suatu kesalahan. Nah, dia selalu merasa rasional bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan suatu kesalahan. Jadi dari Donald R. Chris menyimpulkan bahwa teori penyebab korupsi itu ada tiga kategori: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Next, yang selanjutnya adalah delik tindak pidana korupsi dan pengelompokan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Mazu sebelumnya tadi, untuk jenis korupsi sendiri ada 30 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, di mana dari 30 jenis korupsi ini bisa dikelompokkan lagi atau dapat dikelompokkan lagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Next, bahaya dan dampak. Oke, di layar ini saya memvisualisasikan sebuah virus. Nah, saya menganalogikan virus itu tuh sama seperti dengan korupsi. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa saya menganalogikan virus itu sama dengan korupsi? Atau ada yang bisa menggambarkan sedikit kenapa sih kok bisa sama? Ada yang mau jawab? Mas izin terkait virus sama dengan korupsi, apa persamaannya ya? Mungkin persamaannya cepat menyebar Mas, artinya ketika itu sudah masuk ke dalam diri seseorang itu akan berkembang virus itu, lama-lama akan menjadi darah daging gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, tepat sekali Pak. Saya menganalogikan korupsi itu tuh sebagai sebuah penyakit. Kalau virus itu kan biasanya masuk ke dalam tubuh seseorang. Kalau nggak cepat diobati kan biasanya orang itu sakit gitu. Sama kayak korupsi. Korupsi ini tuh penyakit yang ada di negara Indonesia. Yang awalnya kecil, tapi lama-kelamaan kalau ditumpuk tuh ya dampaknya luar biasa. Nah, kenapa saya menganalogikan virus itu sama seperti korupsi? Dan setelah ini nanti mungkin ada obatnya ya. Obat korupsi itu sebenarnya apa sih? Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini dampak korupsi dalam berbagai sektor. Yang pertama mungkin ada dari bidang ekonomi. Mungkin bisa dicontohkan sih, kalau bidang ekonomi ini tuh apabila suatu negara kasus korupsinya banyak, mungkin ada investor dari luar atau dari internal negara itu sendiri tuh jadi tidak percaya. Wah, ngapain sih kita invest ke negara yang korup gitu?
Buat apa? Nah, ini tuh bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan investor ke negara itu. Nah, ini salah satu dampak yang bisa disebabkan oleh korupsi di bidang ekonomi. Untuk yang bidang kesehatan, pengaruhnya tuh seperti bisa menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang tadi harusnya dibangun karena korupsi akhirnya gagal dibangun. Obat-obatan yang harusnya kualitasnya bagus tapi yang tersalurkan ke masyarakat Indonesia itu mungkin kualitasnya lebih rendah. Untuk yang ketiga itu tuh bidang pembangunan, seperti pada gambar yang tertera di layar, itu ada tikus yang menggerogoti gedung. Jadi kasusnya tuh seperti bangunan, jalan, jembatan, bendungan, itu yang harusnya kualitasnya bagus, karena adanya korupsi, kualitasnya bisa menurun. Nah, inilah kenapa kita sebagai ASN, apalagi kita yang berkecimpung di bidang konstruksi, bisa dikatakan korupsi ini sangat bahaya sekali sih apabila terkait dengan bidang pembangunan. Yang harusnya bangunan itu tuh kualitasnya bagus, kualitasnya bisa turun, dan dampak yang bisa diakibatkan lagi yaitu tidak ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk yang keempat ada kemiskinan, dan untuk yang kelima ada budaya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, apa itu obat dari korupsi itu sendiri. Jadi dari KPK itu membuat 3 strategi pemberantasan korupsi, di mana 3 strategi ini bisa disebut dengan Trisula pemberantasan korupsi. Untuk sila yang pertama adalah sila penindakan, sila yang kedua adalah sila pencegahan, dan sila yang ketiga adalah sila pendidikan. Saya mau bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu, kira-kira contohnya seperti apa sih dari ketiga sila ini? Mungkin dari sila penindakan dulu, ada yang bisa bantu jelaskan? Kaitannya dengan ini, Pak. Strategi pemberantasan korupsi. Contohnya penindakan itu kayak gimana? Mungkin setelah penindakan adanya penangkapan seperti OTT operat kasus korupsi gitu. Oke, betul sekali. Kalau soal penindakan itu adalah proses di mana seorang koruptor itu tuh udah ditindak gitu ya, mulai dari dia diseret ke pengadilan nanti sampai ke proses dia itu divonis dapat hukuman berapa tahun. Untuk yang selanjutnya soal pencegahan, Mbak. Untuk soal pencegahan mungkin kayak sosialisasi, pendidikan ya. Kalau pencegahan mungkin perbaikan sistem atau segala macamnya mas. Oke Mbak, betul sekali Mbak. Kalau soal pencegahan itu salah satu cara yang bisa digunakan adalah perbaikan sistem. Contohnya birokrasi Mbak. Di Indonesia itu kan biasanya terkenal dengan birokrasinya yang ruwet. Nah itu tuh bisa menjadi penyebab seseorang untuk melawan tindak korupsi, salah satunya suap menyuap, gratifikasi. Nah, jadi itu contoh untuk sulap pencegahan. Untuk yang sulap pendidikan itu adalah contohnya seperti yang saya lakukan hari ini Mbak sekarang nih, penyuluhan, terus kampanye juga bisa. Itu tadi terkait strategi pemberantasan korupsi. Untuk yang kelima, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Jadi kita tuh selalu ditanya ya, apa sih sebenarnya integritas itu tuh? Kalau saya mengartikan integritas secara gampang itu adalah apa yang saya ucapkan itu sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi integritas itu adalah gabungan ya dari perilaku, perasaan, ucapan, tindakan yang dilakukan secara konsisten. Dari integritas itu mungkin bisa diambil bisa menjadi 9 nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan sama Mas Zul. Itu bisa disingkat dengan singkatan Jumat
bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Role model anti korupsi. Selanjutnya adalah role model yang saya ambil sebagai cerminan diri untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Ada yang sudah tahu ya Bapak Ibu? Siapa yang ada di gambar? Ini adalah Haji Agus Salim, salah satu tokoh pahlawan nasional. Beliau ini terkenal sebagai penulis. Beliau juga menguasai 7 bahasa asing. Nah, hal yang bisa saya ambil dari beliau adalah kaitannya dengan cerita, yaitu berdamai dengan kemelaratan. Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai seorang menteri. Jadi pada suatu ketika di sebuah tempat di dataran Eropa, beliau berkumpul dengan para diplomat dari negara lain. Tapi di antara mereka semua, penampilan dari Haji Agus Salim itu sangat kontras. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras bila dibandingkan dengan para diplomat lain. Mungkin diplomat lain yang dari negara-negara Eropa itu berpenampilan necis, keren gitu. Tapi untuk Haji Agus Salim ini sendiri ini penampilannya tuh pakai jas. Dia tuh pakai jas yang udah penuh jahitan di sana sini. Nilai yang bisa saya ambil dari teladan Haji Agus Salim ini adalah sebuah nilai kesederhanaan, di mana beliau ini sebagai pejabat negara masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Karena kita tahu bahwa sekarang ini apalagi di Indonesia ya, untuk mencari seorang tokoh, apalagi pejabat negara yang selalu mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan itu suatu hal yang langka. Karena sudah berkembang di masyarakat ya stigma bahwa wah biasanya pejabat nih hidupnya glamor gitu. Mungkin kita bisa mencontoh dari kisah hidup Haji Agus Salim ini bahwa kesederhanaan itu bisa tumbuh atau bisa melekat meskipun kita memiliki jabatan sekalipun. Oke, mungkin ini merupakan slide terakhir dari paparan materi saya. Pada kesempatan selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, mungkin bisa ditanyakan. Ya, terima kasih Mas. Saya Irfan, salam kenal. Mas siapa Mas? Saya Ilham. Mas Ilham, ya. Boyolali. Boyolali. Boyolali kan di Pak. Krokodil Forget. Limo. Timo, ya. Ya ada teman juga di sana. Minum susu ya Mas biasanya bisa? Iya. Iya Mas, terkait Trisula ini, jadi kan kalau saya lihat kan tadi dari videonya Mas Zul terkait Jiwasraya dan sebagainya, jadi kan kalau saya lihat kan korupsi di kita itu lebih banyak dilakukan oleh di level atas gitu ya. Itu pun ada ya macam-macam lah. Kita nggak tahu juga Jiwasraya itu dananya kemana juga kita nggak tahu gitu kan ya. Tapi ya apalagi yang terbaru yang Wamenaker itu terkait biaya politik dan sebagainya juga kita nggak tahu. Nah ini kan kalau saya lihat bisa bersiklus ya. Jadi setelah penindakan mungkin jadi bahan buat pendidikan. Nah selama ini penindakan pun bisa dibeli juga. Kalau misalnya di pengadilan gitu, hakimnya juga bisa disuap juga, gitu kan? Wacana koruptor dimiskinkan pun sampai sekarang kita nggak tahu tuh. Gayus zaman dulu sekarang sudah jadi apa-apa, dia sudah terluntar-luntar di jalan, kayaknya nggak juga. Terus Rafael Alun kemarin dengan aset yang banyak, kita nggak tahu juga anaknya sekarang sudah jadi apa. Jadi kayak nggak ada efek jerah gitu loh Mas untuk di level atas. Nah kalau Mas Ilham misal jadi
satu pengampu kebijakan yang merumuskan hukumnya ini mau gimana nih untuk koruptor kayak gitu. Kira-kira hukuman apa yang paling pantas dan paling membuat efek jerah, Mas? Karena itu kan nanti lanjut ke pendidikan ya. Oh, ini contohnya sudah dihukum nih kayak gini nih, gitu kan. Kita bisa kasih contohnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Terkait langkah apa yang akan saya ambil ketika menjadi seseorang yang bisa mengampu kebijakan, yaitu mungkin cuma satu sih Pak. Kalau di Indonesia ini yang kurang menurut saya, yaitu hukumnya tuh gak tegas Pak. Kenapa sih orang bisa melakukan korupsi? Contohnya kayak Pertamina itu ya, bisa sampai hampir 1.000 triliun. Itu karena apa ya? Menurut saya karena hukum di Indonesia ini kurang tegas Pak. Jadi orang tuh merasa, saya korupsi nanti juga paling hukumannya cuma berapa tahun, nanti setelah itu saya bisa keluar ya itu Pak. Terus contohnya kayak novel yang Setia Novanto itu kemarin Pak, yang korupsi EKTP. Itu kan sebenarnya vonisnya dia itu kan 15 tahun, tapi baru sampai 12 tahun dia udah bisa keluar dengan cara bayar denda. Mungkin dia korupsi nilainya lebih besar Pak, sedangkan uang yang dikembalikan negara itu lebih kecil. Terus dia bayar, akhirnya dia bisa keluar. Nah, jadi menurut saya strategi yang paling tepat di Indonesia yang bisa diterapkan yaitu penegakan hukum yang harus tegas Pak. Perampasan aset itu menurut saya wajib itu Pak, karena dengan perampasan aset itu mungkin koruptor akan bikin berkali lipat. Nanti kalau saya korupsi ketahuan, aset saya hilang semua. Nah, mungkin itu bisa diterapkan. Terus juga itu tadi mempertegas hukum di Indonesia agar pelaku-pelaku korupsi ini tidak akan melakukan korupsi, atau orang-orang yang belum melakukan korupsi itu tidak akan melakukan korupsi. Seperti itu Pak. Kalau hukuman mati itu kalau di Indonesia jujur ya Pak, kalau dari saya setuju. Cuman di Indonesia ini kan hukuman mati itu biasanya dikaitkan sama hak asasi manusia. Nah, itu yang mungkin Indonesia belum siap ya untuk penerapan hukum tersebut. Tapi kalau dilihat dari negara-negara lain, seperti hukuman itu tuh hukuman yang paling mungkin efeknya bisa langsung dirasakan ya Pak untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Contohnya kayak mungkin Cina gitu kan, bisa langsung menekan tuh angka korupsi yang awal yang tinggi bisa menjadi rendah. Tapi kalau ditanya, saya sebenarnya jujur Pak, kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia. Gitu, Pak. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Ini mohon maaf, untuk undang-undang anti korupsi itu sebenarnya harusnya dikembalikan ke marwah. Jangan ada kepentingan penguasa. Karena mohon maaf kalau sekarang Bolone ya nggak jadi tersangka, itu sudah terjadi. Bahkan ya ini bukan kritik, orang-orang yang tidak ada di Singgasana mesti bisa terjerat, tapi yang ada di Singgasana dia punya kasus tapi ya aman-aman saja. Jadi kembalikanlah undang-undang anti korupsi ke marwahnya, jangan ada kepentingan penguasa gitu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Saya setuju Pak, karena seharusnya lembaga yang mengurusi hal-hal di bidang korupsi ini adalah harusnya lembaga yang independen Pak, tidak terhubung dengan penguasa, dengan pemerintah, pokoknya tidak terhubung dengan apapun. Jadi kalau suatu lembaga itu sudah independen, otomatis ya tugas dari lembaga itu yang menjalani tugas sesuai dengan apa yang ada di undang-undang, gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih. Pertama, selamat Mas Ilham, Anda terpilih dari sekian banyak putra-putri pilihan Kementerian PU untuk kemudian mengikuti pelatihan prima anti begitu anti korupsi. Kita butuhlah, karena saya masih punya keyakinan untuk PU yang
lebih baik ke depannya. Jadi ringan-ringan aja, kalau boleh ke depan, kalau boleh kita sepakat, walaupun mungkin ini ya, bahwa ke depannya kita lebih pada mengedepankan sulah pendidikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Dan nanti ketika Mas Ilham setelah diklat ini, setelah pelatihan ini kembali ke unit kerjanya, dan kebetulan ini sama-sama kontrak PU nih, walaupun mungkin proses bisnis kita beda-beda, Mas di bidang warga, kami di bidang korupsi. Saya boleh bisa tolong kira-kira dijelaskan, diceritakan kira-kira metode efektif apa dalam sulah pendidikan dalam rangka pemberantasan korupsi untuk Kementerian PU secara umum deh. Kalau misalnya mungkin Mas berpikir Kementerian PU agak ini minimal unit kerja Mas nanti di BPJN seperti apa? Tentunya harapannya karena kita sama-sama PU tentunya insya Allah juga kita apa yang nanti ada rencana Mas atau pemikiran Mas Ilham dalam rangka menjalankan strategi dengan sulah pendidikan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terkait sulah pendidikan ini, apalagi terus kaitannya dengan penerapannya di tempat kerja saya, pasti saya ditugaskan untuk mengikuti pelatihan ini tuh ada tujuannya Pak. Dan tujuan itu tuh biasanya melekat menjadi tanggung jawab saya. Setelah saya pulang dari Jogja ini mungkin nanti ya saya akan awalnya akan mengagendakan Pak nanti sosialisasi apa yang sudah saya sosialisasikan di sini nanti akan saya sosialisasikan lagi ke rekan-rekan tempat saya bekerja. Tapi sosialisasi itu tidak berhenti di satu kali Pak. Mungkin nanti saya akan melakukannya secara berkelanjutan agar apa yang sudah saya sampaikan itu ya tidak hilang begitu saja di awal. Jadi nanti mungkin kedepannya untuk penerapan sulah pendidikan yang ada di kantor saya yang di Bengkulu, mungkin saya akan melakukan sosialisasi dan juga mungkin saya bisa mencari ya atau bukan merekrut sih, mencari rekan-rekan saya yang mungkin bisa diajak untuk mensosialisasikan apa sih pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang sedang saya paparin gitu sih Pak. Sosialisasi seperti paparan hari ini gitu ya. Mungkin awalnya seperti itu Pak, karena gini Pak, kadang orang itu kan misal kita ada sosialisasi, mereka mungkin cuma mendengarkan ya pas hari itu aja, setelahnya mereka akan lupa gitu Pak. Nah tapi nanti setelah sosialisasi saya mungkin akan membuat kegiatan yang lain sih Pak yang kaitannya dengan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi ini. Mungkin kita bisa sosialisasinya yang tadi awalnya mungkin cuma di kantor, nanti kita bisa bikin acara dengan mahasiswa yang ada di Bengkulu gitu Pak, atau dengan lembaga-lembaga yang lain yang ada di Bengkulu. Jadi nggak berhenti nanti cuma ada di Kementerian PU aja sih Pak. Masih ada post-test. Tapi soalnya sama sih Pak. Soalnya sama. Kita jujur ya. Sistemnya sama ya Bapak Ibu. Ini bisa langsung di scan. Cepet-cepetan aja sih nanti. Siapa yang udah selesai dulu mungkin nanti bisa saya cek. Enggak 3 teratas. Mungkin 5. Biar enggak banyak. Nanti ada sedikit apa ya? Cenderamata. Oh iya, kenang-kenangan. Mungkin bisa langsung dimulai aja Bapak Ibu.
Tembalang. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sudah semua ya. Mungkin saya cek aja hasilnya nanti di mata teratas, nanti ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Oke, mungkin dari posisi pertama itu ada bentar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nomor 1 Anissa, nomor 2 Bayu, nomor 3 Cahyono, nomor 4 Huda, dan nomor 5 Irfan. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan untuk 5 peserta tadi ya. Karena berhubung saya ini tidak hafal. Iya, ini bisa ke depan Bapak Ibu. Ini untuk yang nomor. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa yang tadi? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum menutup sesi pemaparan materi dari saya ingin menyampaikan sedikit pesannya. Pesan aja Pak, saya. Kita sehari-hari hidup dengan menanggung beban negara yang diakibatkan oleh korupsi. Meskipun susah, meskipun kita anggap apa yang kita lakukan itu mungkin nggak ada efeknya, tapi sekecil apapun itu kita harus melawan korupsi. Bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, usaha kita itu nanti pasti akan kembali ke kita, entah itu wujudnya dalam bentuk Indonesia yang bebas dari korupsi, atau yang lebih besar lagi, tentunya harapan kita adalah korupsi yang terjadi di Indonesia ini yang semakin lama semakin menurun jumlah kasusnya dan lama-kelamaan akan hilang. Dan juga saya ingin mengutip sedikit kalimat yang menurut saya ini sangat bagus, kalimat dari Najwa Shihab yang berbunyi, tetap lakukan kebenaran dimanapun meskipun tidak ada yang melihat. Sekian dari saya Bapak Ibu, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Mas Zul tadi Bapak Ibu, tolong dibantu untuk mengisi ini ya, link eval. Terima kasih. Kita foto bersama ya.